kasus Vina dicari oleh publik setelah bebasnya Peggy pada Senin 8 Juli kemarin. Pasalnya Aib yang bekerja sebagai pekerja. Seorang saksi kasus pembunuhan Vina mengajukan permohonan perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. LPSK di tengah mendalami permohonan itu. Your long-term memory includes... Some witnesses are amazing. Your long-term memory includes explicit and... Long-term memory. Long-term memory merupakan jenis ingatan yang relatif permanen yang menyimpan sejumlah informasi berjumlah besar dalam jangka waktu yang lama. Memori yang tersimpan di long-term memory cenderung sulit untuk dilupakan. Long-term memory menjadi salah satu yang berperan penting khususnya dalam konteks retrieval atau pengambilan informasi dari memori atau ingatan. Eyewitness. Dalam kajian psikologi kognitif, istilah eyewitness atau saksi mata merujuk pada individu yang secara langsung melihat suatu peristiwa terjadi, seperti tindakan kriminal, kecelakaan, atau insiden lainnya, dan kemudian mereka memberikan laporan atau kesaksian berdasarkan ingatan apa yang mereka lihat. Namun, berbeda dengan pemahaman umum bahwa eyewitness atau kesaksian saksi mata itu selalu akurat, psikologi kognitif menyoroti bahwa proses kognitif manusia sangat mempengaruhi bagaimana peristiwa tersebut dipersepsikan, disimpan dalam memori, dan diingat kembali. Jadi artinya, proses mental yang terlibat dalam melihat, mengingat, dan melaporkan kembali peristiwa sangat rentan terhadap kesalahan persepsi, distorsi memori, dan pengaruh eksternal. Oleh karena itu, meskipun kesaksian saksi mata sering dianggap sebagai bukti penting, psikologi kognitif menunjukkan bahwa keandalan kesaksian tersebut sangat perlu dipertimbangkan secara kritis, terutama dalam konteks hukum. Hubungan kasus antara dengan long-term memory dan eyewitness. 1. Long-term memory adalah tempat penyimpanan informasi dalam jangka panjang, termasuk peristiwa traumatis atau signifikan seperti pembunuhan. Dalam kasus Vina, memori jangka panjang, para saksi atau pelaku bisa mengalami distorsi atau bias, terutama karena jarak waktu yang panjang antara kejadian dan proses penyelidikan atau pengadilan ulang. Contoh, setelah bertahun-tahun, muncullah kesaksian baru atau pengakuan yang berbeda dari cerita awal. Ini menunjukkan fragilitas memori jangka panjang ketika seseorang mencoba mengingat peristiwa traumatis yang terjadi di masa lalu. Kedua, eyewitness. Kesaksian bisa tidak akurat, dipengaruhi oleh emosi, tekanan, sugesti, atau informasi keliru dari berbagai media. Dalam kasus Vina, munculnya informasi baru dan pengaruh media sosial bisa menyebabkan efek misinformasi, di mana memori saksi dapat berubah karena paparan terhadap narasi yang salah atau tidak lengkap. Contoh, beberapa saksi atau orang yang terlibat mungkin mengubah versi cerita mereka, bukan karena berbohong, tapi karena memori mereka sudah terkontaminasi oleh informasi lain setelah kejadian. Kasus Vina Cirebon menjadi studi nyata tentang bagaimana memori jangka panjang dan kesaksian saksi mata bisa tidak akurat atau rentan salah, terutama ketika 1. Jarak waktu lama antara kejadian dan pengungkapan ulang. 2. Adanya tekanan publik atau media. 3. Informasi pasca kejadian mempengaruhi persepsi dan memori awal. Hal ini memperkuat dalam psikologi kognitif bahwa ingatan manusia bukan rekaman video, melainkan proses aktif yang bisa berubah dan karenanya harus ditelan dengan kritis dalam konteks hukum dan forensik. Kasus Vina Cirebon menunjukkan bahwa memori manusia, terutama dalam bentuk kesaksian saksi mata, sangat rentan terhadap distorsi. Faktor seperti jarak waktu antara kejadian dan kesaksian, tekanan sosial, serta paparan informasi keliru dari media dapat memengaruhi akurasi ingatan seseorang. Hal ini sejalan dengan temuan psikologi kognitif bahwa memori jangka panjang tidak selalu merekam peristiwa secara utuh dan objektif, melainkan bisa berubah seiring waktu dan kondisi. Dalam konteks hukum, penting untuk memahami bahwa ingatan bukanlah rekaman video, melainkan adalah sebuah proses mental yang aktif dan dinamis. Oleh karena itu, kesaksian saksi mata perlu dievaluasi secara kritis, bukan diterima secara mentah-mentah. Kasus ini menjadi pengingat bahwa pencarian kebenaran memerlukan pendekatan yang ilmiah, termasuk mempertimbangkan bagaimana otak manusia menyimpan dan mengingat informasi.